Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nama saya, alhamdulillah hari ini kita bisa meneruskan ta'lim kita, kajian tahsinul Quran, dan untuk hari ini kita masuk kepada bahasan tentang sifatul huruf. Artinya adalah sifat-sifat huruf. Kenapa ada bahasan tentang ini? Alasannya adalah karena setiap huruf itu mempunyai ciri, mempunyai karakter, mempunyai sifat. Seperti kita pahami, kata sifat itu menunjuk kepada sesuatu yang menempel, yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang ada pada benda misalnya atau pada manusia. Manusia punya sifat manusia itu berarti menempel pada orang itu. Kalau kita dengar atau kita sebut si A itu ramah itu jadi sifat si A, maka ramah itu menempel pada si A. Dimanapun si A berada dan dalam keadaan bagaimanapun, maka selama itu pula ramah itu ada di dalam si A. Itu namanya sifat. Ketika kita menyebut si A, maka akan terkesan ramahnya. Atau sebaliknya, ketika kita menyebut ramah, maka kita teringat si A. Gitu ya. Nah, itu analogi dari sifat huruf. Huruf hijaiyah ini mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain. Ya. Nah, karakter ini menunjukkan ciri atau pembawaan dari masing-masing huruf itu. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa selesai kita membahas makhrajul huruf dan mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya, maka pembawaan huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya itu mempunyai karakter untuk diucapkan dalam kalimat-kalimat atau ayat Al-Quran, baik dia sebagai huruf yang berdiri sendiri ataupun huruf yang terkait dengan huruf lain dalam satu kata atau satu kalimat. Oke, itu namanya sifat. Baik dalam keadaan dia sendiri, ketika dia berharakat, ketika dia kasrah, ketika dia dhammah ataupun sukun ataupun bertasydid, di awal kalimat, di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, maka sifat huruf itu selalu akan menempel pada huruf tersebut. Gitu ya. Oke. Jadi sifat huruf ini dengan demikian merupakan kajian yang penting untuk dikuasai, selain dari benarnya kita mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Jadi kesimpulannya, jangan hanya fokus kepada mampu mengucapkan huruf sesuai makhrajnya, tapi dituntut juga untuk mampu membawakan sifat-sifat huruf tersebut. Dan dengan sifat inilah nanti kita akan dibedakan huruf itu dari satu makhraj dengan makhraj lainnya. Ya. Perbedaan makhraj satu huruf dengan huruf lainnya akan lebih nampak
dari sifat-sifat ini. Paham tuh? Ini saya ngomong dari tadi penting nih. Clear. Kepanjangan. Kumaha tuh ya, jadi sifat itu karakter huruf, udah gitu aja ya. Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah karakter masing-masing huruf. Kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui sifat huruf, kita akan mudah mengucapkan huruf. Ya. Karena nanti setiap huruf itu akan terhubung dengan hukum bacaan, seperti ahkamul mad, ahkamun nun was sakinah, nunus sakinah, ahkamun nunus sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin, ahkamul mad, ya, al-waqfu wal ibtida, nanti akan terkait. Nah, jadi singkatnya, setelah makhraj huruf kita benar, teruskan sifat hurufnya juga harus benar. Oke. Sifat huruf ada berapa? Ahli qiraat berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah sifat huruf hijaiyah. Sebagian menetapkan sebanyak 19 sifat, ada juga yang menetapkan 18 sifat, 17 sifat, 16 sifat, 14 sifat, dan bahkan 44 sifat. Kenapa bisa sebanyak itu? Itu sifat dari sisi rincian, secara rinci. Ya. Supaya lebih jelas. Live. Baru saya nih 1, 2, 3. Ya, sok. Kita jangan dipusingkan dengan jumlah ya. Jangan dipusingkan dengan jumlah sifat huruf, ada 19, ada 17, ada 14 dan seterusnya. Ini hanya pembagian dari sudut pandang yang berbeda. Yang jelas seperti apa sifat huruf kita akan lihat nanti. Pertama, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ini dibagi menjadi 7 macam. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nanti berarti ada sifat huruf yang memiliki lawan. Lawan di sini artinya kebalikannya. Pertama, sifat sofir atau as-sofir, sofirun atau as-sofir. 2, qalqalah. 3, lin. 4, inhiraf. 5, takrir. 6, tafasyi. 7, istitalah. Ini sifat-sifat yang berdiri sendiri, yang tidak mempunyai lawan. Yang mana as-sofir? As-sofir itu adalah sifat seperti suara mirip burung. Suara mirip burung. Kalau burung bersuara, bersiul ya, seperti siulan burung, itu namanya as-sofir. Huruf yang mempunyai sifat as-sofir ini adalah so, sa, za. So, sa, za. So, sa, za. Gimana as-sofirnya? Bersiul. So.
sa, za. Nah, yang begitu-begitu itu namanya as-sofi. Paham ya? Jadi ketika mengucap 3 huruf ini harus terdengar siulannya, harus terdengar sofir, namanya sofir. Qul a'udzu birabbin nas, nas, ya, min salsalin, salsalin, ya, sofir namanya. Bimuzahzihihi, bimuzahzi, wattini wazzaitun, nah, itu namanya as-sofir. Paham ya? Bisa? Ucapkan so. Sofirnya kedengar. So, sa, za. Nah, bisa lah. Kedua, qalqalah. Qalqalah artinya bergetar atau memantul. Jadi mengucapkan huruf sukun yang disertai getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat yang disebabkan karena pantulan. Hurufnya ada 5, semua kita sudah paham. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jadin. Qalqalah. Toko, baju di toko. Baju di toko dibeli sama ibu-ibu, dikasihin sama Pak Ustadz, gitu ya, buat ngimamin taraweh. Ini mah, ini tadi. Iya. Baju di toko, toko, bukan toko, toko. Oke. Di sini ada 2 pembagian qalqalah. Saya tambahkan, menurut kitab Nihayatul Qaulil Mufid, pembagian qalqalah itu ada 3. 1 qalqalah sughra atau disebutnya shaghirah. 2 qalqalah kubra atau kabirah. 3 qalqalah akbar. Ya. Dalam kitab itu dikatakan wa hadza akbaru min qalqalatin. Ya, artinya ada pembagian ketiga yaitu qalqalah akbar. Cuma memang ini tidak populer. Tapi ada itu. Mana qalqalah sughra? Atau kita lihat. Qalqalah sughra adalah qalqalah pada huruf qalqalah yang 5 yang dalam keadaan sukun. Sukunnya sukun asli. Hurufnya sudah sukun, jadi kita tinggal mengqalqalahkan saja. Dan ini terjadi umumnya pada huruf qalqalah yang ada di tengah ayat. Contohnya kalimat yaqbalu, yaqbalu, yaqbahu, yadkhulu, yadkhulu, yabramu, yajhalu. Hurufnya sudah sukun. Sukunnya sukun dari sonohnya, atau bahasa lainnya sukun asli. Ya. Nah, karena sudah sukun dari sononya, maka prosesnya langsung dikolkolahkan saja. Jadi cuma 1 proses. Dan karena cuma 1 proses ini, maka disebutlah qalqalah sughra atau shaghirah. Jadi
Jangan pahami pengertian kecil, besar atau sangat besar itu dari bunyi. Dari bunyi kolkolahnya, oh iya melalaunan, oh subro kemudian lain. Oh iya tarik kubro, bukan. Jadi memahami kecil besar itu bukan dari kenceng pelannya bunyi pantulan, tapi dari proses terjadinya kolkolah. Kolkolah subro hurufnya sudah sukun, prosesnya tinggal mengkolkolahkan saja langsung. Yaqbalu, ya, ada contohnya nggak sini? Oh nggak ada. Bisa membayangkan yakbalu, ya qaf balu, qafnya sudah sukun, tinggal membaca yaqbalu. Paham ya? Oke. Atau yang populer yadkhulu, dalnya sudah sukun. Jadi kita langsung mengkolkolahkan. Paham? Nah, kalau kubro hurufnya dalam keadaan berharokat. Karena dia berharokat, maka tidak bisa langsung dikolkolahkan. Jadi harus disukunkan dulu. Karena dia berharokat, dia harus disukunkan dulu, baru kemudian dikolkolahkan. Jadi berapa prosesnya? 2. Kalau sugro 1. Kalau sugro sudah sukun, jadi tinggal kolkolahkan. Tapi kubro dia berharokat, jadi harus disukunkan dulu. Setelah sukun baru dikolkolahkan. Contoh, qul huwallahu ahadun, asalnya waqaf di situ. Qul huwallahu ahad, ahad. Asalnya dun disukunkan, kemudian dikolkolahkan. Prosesnya 2. Oke, kalimat lain mim bahija, hijin asalnya bahijin, waqaf jadi bahij. Oke. Contoh lain misaqo, asalnya misaqun, dikolkolahkan misaqo. Paham? Bisa membedakan? Bisa ya? Kolkolah sugro hurufnya ada sukun, kolkolah kubro hurufnya berharokat. Kolkolah sugro setelah karena sudah sukun langsung dikolkolahkan. Kolkolah kubro prosesnya 2, disukunkan dulu baru dikolkolahkan. Sekarang yang ketiga, kolkolah akbar. Nah ini yang dibahas. Kolkolah akbar adalah kolkolah yang paling besar di antara 2 kolkolah sebelumnya, yaitu kolkolah yang terjadi pada huruf yang bertasydid. Kolkolah yang terjadi pada huruf kolkolah yang bersyiddah. Contoh, kalimat tabbat yada abi lahabin wa tabba. Asalnya wa tabba. Paham? Atau bil haqqi, asalnya waqaf di situ. Jadi bil haqqo. Paham ya? Bisa membayangkan? Huruf kolkolahnya ada apanya? Tasydid. Karena tasydid inilah sehingga kolkolahnya masuk kepada kategori akbar. Ya, di keterangan kitab itu dikatakan wa hadza akbaru min qalqalatin. Ini termasuk yang paling besar dari qalqalah. Nah, ini jarang dibahas. Kenapa? Karena sebagian ulama
mengelompokkan qalqalah akbar ini dimasukkan kepada qalqalah kubro karena adanya kesamaan huruf dari sisi harakat. Padahal kalau ditinjau dari sisi pengucapan, pelafalan ini akan jauh berbeda. Perbedaannya apa? Tadi qalqalah sugro berapa proses? Qalqalah kubro berapa proses? Qalqalah akbar 3 proses. Apa aja prosesnya? Proses pertama pada qalqalah akbar adalah menduplikasikan huruf tersebut. Contoh, bil haqqi. Kalimat bil haqqi bisa ngebayang tuh. Kamu aya papan tulis di ini ya. Bil haqqi itu asalnya bil haqqi pakai tasdid sama dengan bil haqqi. Qafnya ada 2. Paham? 2 itu namanya duplikasi. Bil haqqi. Watabba pakai tasdid sama dengan watabba. Banyak ada berapa? 2. Jadi huruf tasdid itu hakikatnya adalah huruf double yang dibaca sekaligus 1 kali. Itu namanya huruf bertasdid. Nah, itu proses pertama. Proses pertama adalah diduplikasikan dulu, kemudian setelah itu disukunkan, setelah sukun baru diqalqalahkan. Maka qalqalah akbar ini prosesnya 3 kali proses. Dan inilah yang menempatkan qalqalah ini menjadi qalqalah akbar. Bagaimana pelafalannya? Nah, ada perbedaan. Contoh, saya akan bacakan contoh masing-masing qalqalah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, peserta sekalian bedakan. Saya ingin tanggapan apa perbedaannya. Paham? Contoh qalqalah sugro. Yaqbalu. Yaqbalu. Contoh qalqalah kubro. Misaq. Misaq. Contoh qalqalah akbar. Bil haqq. Bil haqq. Paham? Ya, apa perbedaannya? Enggak apa-apa. Menurut ibu apa bedanya? Iya, bedanya apa? Langsung mantul. Langsung mantul. Qalqalah kubro ada jarak. Qalqalah akbar tambah jarak. Betul. Paham? Ucapkan yaqbalu. Yaqbalu. Jangan ada jarak antara ya dengan ko-nya, pantulannya. Yaqo. Yaqo. Langsung. Yaqbalu. Kalau apa itu? Syukur. Misaqo. Misaqo. Ada jarak nggak? Ada, tapi sedikit. Tidak seperti yaqo balu. Misaqo. Saqo. Paham ya? Oke, ketiga bil haqqo. Bil haqqo. Ada jarak dan jaraknya harus diperjelas.
antara ha dengan pantulan qa. Bil haqq. Karena itu tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Jangan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Salah. Kenapa salah? Ada tasydid. Jarak itu menunjukkan bahwa huruf qalqalahnya ada syiddah. Do you understand? Coba diresapi dulu. Paham tuh? Ada yang ditanyakan? Sampai sini. Sugro, kubro, akbar. Dah. Jadi sekarang kalau ada yang nanya berapa macam qalqalah? 3. 1, 2, 3. Itu ya. Saya ingin tambahkan sedikit lagi tentang bunyi qalqalah. Ini juga jarang dibahas. Qalqalah itu bunyi pantulannya tidak ke harokat e. Ya, tolong diingat ini, jangan membunyikan pantulan qalqalah ke bunyi e. Ya qbalu, ya dekhulu, ya jhalu, ya berom, ya fe, apalagi te. Salah. Bunyi pantulan qalqalah ada 3. Ada berapa? 3. 1, menurut jumhur ulama tajwid, bunyi pantulan qalqalah itu dibunyikan ke huruf ke baris fathah dari huruf qalqalah itu, ke harokat fathah, bunyinya fathah gitu. Qaf fathahnya qa, maka bunyi qalqalahnya qa. Ta fathahnya ta. Ba fathahnya ba. Jadi bukan be tapi ba. Ja jim ja. Dal da. Jadi dibunyikan ke harokat fathah. Ya qabalu, bukan ya kebalu. Ya qabahu, ya ko, bukan te, ya qabahu. Salah. 3 apa? Dal. Ya dakhulu, ya dakhulu, bukan ya dakhulu. Ada yang baca ya dakhulu? Qul huwallahu ahad. De. Jangan de tapi fathah. Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah. Jangan de. Karena enggak ada harkat e, enggak ada. Paham ya? Paham? Jim sama. Ja, jangan je. Ya jahalu. Apalagi contohnya?
yaja apa? Ya, yaja, jangan je. Bukan ja, tapi yaja. Beda. Kalau ja berarti harkatnya full. Ja, nah, yaja, itu mah yaja, ini mah yaja. Yaja. Pantulannya fathah. Ngerti ya? Yajhalu mim bahija. Mim bahija. Jangan je. Oke, yang kelima ba jim ba apa ba? Ya ba romu ya. Nah, gitu. Nanti kita akan terasa di